Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usri Rahmawati dengan NIM 23320111014. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eriska Ginalita selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas dengan tema Pandangan Islam tentang Interaksi Manusia dan Lingkungan. Latar belakang, Islam sebagai agama yang mengajarkan pada umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara memelihara, memanfaatkan yang ada, dan menghindari kerusakan lingkungan. Al-Quran dan hadis memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai tanggung jawab umat manusia. Nilai-nilai Islam dalam interaksi manusia dan lingkungan rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, serta sesama manusia. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Tanggung jawab manusia. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan. Umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mereka didorong untuk ramah terhadap lingkungan dan tidak merusaknya. Keseimbangan alam. Islam mengajarkan bahwa alam semesta termasuk bumi dan seisinya adalah ciptaan Tuhan dan ciptaan dalam keseimbangan alam. Islam mengajarkan bahwa alam semesta termasuk bumi dan seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam keseimbangan, proporsional, dan terukur. Manusia harus menjaga keseimbangan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai bukti kemahakuasaan, kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara alam. Hubungan manusia dengan alam. Manusia adalah bagian yang tak dipisahkan dari alam. Keberadaan manusia di alam saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain. Dengan hadirnya Islam, alam ini tetap menjadi makmur sehingga kehidupan manusia akan tetap terjaga. Secara garis besar, ajaran Islam dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Pertama, hablum minallah, yaitu tentang hubungan makhluk dengan Allah. Yang kedua, hablum minannas, yaitu tentang hubungan baik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan ketiga, hablum minannal, Allah yaitu alam, yaitu hubungan dengan alam sekitar, yaitu kita harus menjaga hubungan kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepada Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta menjaga hubungan kita antara manusia dengan menjaga saling silaturahmi dan lain sebagainya. Serta ketiga, hablum minannal, yaitu kita harus berhubungan baik dengan alam dengan tetap menjaga kelestarian alam sekitar. Pengaruh manusia terhadap lingkungan. Agama mengajarkan setiap umat untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Manusia harus peduli terhadap lingkungan dan tidak merusaknya, karena kerusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi setiap manusia. Jadi kita setiap hari harus senantiasa menjaga lingkungan kita di alam sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon dengan secara ugal-ugalan, dan tetap menjaga kelestariannya supaya kita dapat terus menikmati manfaatnya dan tidak memberikan dampak buruk pada alam sekitar. Etika lingkungan dalam Islam. Etika lingkungan dalam Islam meliputi tanggung jawab melindungi, merawat, dan mencegah kerusakan lingkungan sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mereka didorong untuk ramah terhadap lingkungan dan tidak merusaknya. Sebagaimana dituliskan dalam surah berikut,
yaitu yang berbunyi wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan naslu wallahu la yuhibbul fasad. Dan artinya perbuatannya ialah apabila dia berpaling dari engkau, tidak lagi bersama engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, melakukan berbuat berbagai kejahatan seperti merusak tanaman-tanaman dan membunuh binatang ternak, kepunyaan orang-orang yang beriman, sedangkan Allah tidak menyukai hamba-hambanya berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Allah sudah jelas dalam surat ini diterangkan bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang menciptakan kerusakan di muka bumi. Keseimbangan alam dalam Islam. Islam mengajar bahwa setiap alam semesta termasuk bumi dan seisinya adalah ciptaan Allah dan ciptaan dalam keseimbangan, proporsional, dan terstruktur. Manusia harus menjaga keseimbangan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai bukti kemahakuasaan dan kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara alam. Kesimpulannya, pandangan Islam tentang interaksi manusia dan lingkungan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk memelihara, memanfaatkan yang ada, dan menghindari kerusakan lingkungan. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan, dan interaksi manusia dengan lingkungan harus dilakukan dengan cara yang ramah dan tidak merusak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.